Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prihandana Sugihartanto, NIM 289225023. Saya akan mengerjakan ujian akhir semester Pendidikan Agama semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji SAG MM dari Fakultas Manajemen Prodi S1 Manajemen. Lalu selanjutnya tentang materi ujian yaitu Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan Ma'rifatul Rasul. Sebelumnya kita akan menyebutkan Asmaul Husna terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Khabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasif, ya Jalil, ya Karim, ya Rokit, ya Mujid, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Bait, ya As-Sadiq, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Muti, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Somad, ya Qadir, ya Mutaqadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawab, ya Mutakim, ya Auf, ya Rauf, ya Malik al-Muluk, ya Al-Muluk, ya Jalali wal Ikram, ya Musik, ya Jami, ya Goni, ya Mugni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Had, ya Badi, ya Baki, ya Warid, ya Rosik, ya Sobur. Berikut tadi adalah 99 Asmaul Husna. Dan sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang pertama, wujud, qidam, baqo, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadahniya, qudrati, roda, ilmu, haya, sama, basro, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayan, samiun, Allah, basirun, mutakalimun. Itu adalah sifat wajib. Dan selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah, yaitu ya Adam, ya Hudus, ya Fana, terus ya Mumat salatul lil hawadisi, ya lil haju lil hariu, ya azuna, ya khora, ya jahlun, ya maut, ya saman, ya ana, bakuman, kaunuhu ajima, kaunuhu murikhan, ya kaunuhu jahilun, kaunuhu mayitan, kaunuhu asoma, kaunuhu ama, kaunuhu abekam. Berikut adalah sifat mustahil bagi Allah. Dan selanjutnya sifat jais bagi Allah cuman ada satu, yaitu fi'lu kulli mu'minin au tafruhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, dan Allah menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kodrat atau kuasa dan iradat kehendaknya. Selanjutnya adalah sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Sifat mustahil bagi Rasul al-kizib, khianat, hitam, baladah. Dan sifat jais bagi Rasul yaitu dapat merasakan lapar, haus, dan membutuhkan makan minum, dapat merasakan lelah, dapat merasakan sakit, dapat menikah dan membina keluarga. Selanjutnya kita akan membahas materi tersebut, materi ujian, yaitu Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan Ma'rifatul Rasul. Yang pertama adalah Ma'rifatul Insan.
Marifatul insan adalah pengetahuan tentang sifat atau hakikat manusia. Dalam agama Islam, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang unik dan memiliki hakikat yang tinggi. Marifatul insan dalam memahami hakikat dan tujuan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi marifatul insan ada hakikatnya dan tujuan manusia dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat unik. Dua, manusia diberikan kemampuan untuk memahami dan mengetahui Allah. Tiga, manusia diciptakan sebagai khalifah, wakil Allah di bumi. Yang keempat, manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang ingin dilakukannya. Kelima, manusia boleh memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, manusia harus memiliki akhlak yang baik menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, manusia harus menghargai hak-hak orang lain. Selanjutnya, manusia harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, manusia harus memahami hakikat dan tujuan hidupnya. Manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dari yang di atas ada beberapa ciri-ciri mungkin yang bisa jadi tanda seseorang memiliki marifatul insan. Yang pertama adalah mengerti dan memahami hakikat dan tujuan hidup manusia. Yang kedua, menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Yang kelima, mampu memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang keenam, memiliki pengetahuan yang luas sifat hakikat manusia. Dan yang ketujuh, menjadi panutan bagi orang lain. Hal-hal yang harus dimarifkan adalah yang pertama itu prinsip penciptaan manusia. Prinsip penciptaan manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat yang unik. Dan sebagai khalifah, kemampuan untuk memahami, manusia diberikan kebebasan, manusia harus memiliki kebutuhan dasar makanan, dan begitu pula di dalam Al-Quran bahwasannya marifatul insan dijelaskan dalam berbagai surat, di antara lain adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-31 yang berisi artinya, dan apakah manusia itu tidak merasa bahwa kami telah menciptakan dari air mani, maka apakah itu merasa bahwa sesungguhnya ia akan kembali kepada Tuhannya pada hari yang pasti. Ayat ini menjelaskan bahwasannya manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 286. Isinya sesungguhnya setiap diri bernafas akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebajikan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 143 yang berisi, kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kami. Selanjutnya surah Al-Anbiya ayat 30, dan setiap diri akan merasa mati, kemudian akan kami kembalikan kepada mereka pada hari kiamat. Dijabarkan di Al-Quran marifatul insan ini. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah, manusia sebagai khalifah, dan selanjutnya kita akan membahas marifatullah. Marifatullah adalah mengenal Allah, bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia terbatas mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Menurut Ibn Al-Qayyim, marifatullah yang dimaksud oleh ahlul marif adalah orang-orang yang mengenal Allah, dan adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Dan ada beberapa jenis marifatullah dikenal dalam Islam, di antara lain adalah marifatullah hakiki, marifatullah ma'rifah, marifatullah tasyawuri, marifatullah tahqiqi, marifatullah tahqiqi fil wujud, marifatullah tahqiqi fi al-sifat. Mengenal Allah merupakan perkara fitrah bagi semua manusia yang berada di dunia ini. Bahwa pengetahuan yang paling mulia, paling agung, dan paling utama adalah pengetahuan tentang Allah, di mana tiada ialah sesembahan yang berkehendak disembah kecuali Allah. Selanjutnya adalah ada hakikat marifatullah. Ibnu Qayyim berkata, mengenal Allah ada dua macam. Pertama, marifatul iqrar, mengenal Allah dalam bentuk pengakuan. Berkata, terjadi apa semua manusia baik, orang yang berbentuk baik dan jahat,
Oke, selanjutnya pertama, ma'rifatul iqrar, mengenal Allah dalam bentuk pengakuan. Hal ini terjadi pada semua manusia, orang baik, berbuat baik dan jahat, ataupun taat, bermaksiat kepada keduanya. Mengenal Allah yang mengandung konsekuensi tumbuhnya rasa malu, cinta, keterkaitan hati. Selanjutnya bentuk ma'rifatullah. Ibnu Qayyim mengklarifikasikan manusia yang mengenal Allah dalam dua kategori. Yang pertama, manusia secara umum, baik yang memiliki akidah moralitas yang lurus ataupun yang menyimpang. Tingkat marifatul kepada Allah semacam ini merupakan tingkatan dasar sehingga tidak mengatakan manusia untuk mewujudkan kepribadian kepada Allah secara sempurna dan totalitas. Ada beberapa sarana yang dapat membantu seseorang mencapai marifatullah, diantaranya membaca dan mengamalkan ajaran dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghadiri kelas-kelas agama dan mengikuti ceramah-ceramah yang berkaitan dengan marifatullah. Yang ketiga, bertanya kepada guru agama yang terpercaya dan meminta bimbingan spiritual. Yang keempat, melakukan ibadah secara konsisten dan ikhlas seperti sholat, puasa, dan zakat. Selanjutnya, mengikuti program-program keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga agama. Dan yang terakhir, menghindari kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selalu berusaha menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Yang terakhir adalah Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul adalah sebuah istilah agama Islam merujuk kepada pengetahuan tentang Rasul Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Ma'rifatul Rasul merupakan salah satu bentuk ma'rifatullah yang penting dalam Islam karena memahami kepribadian dan ajarannya. Rasulullah SAW merupakan salah satu cara untuk mengenali Allah SWT dan mendapatkan petunjuknya. Para ulama Islam berpendapat bahwa mengetahui ajaran dan kepribadian Rasul merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Muhammad cahaya Al-Quran dengan perintah kami supaya kamu memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan perantara Rasul-Rasul, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 174. Dan ma'rifatullah merupakan salah satu bentuk ma'rifatul yang penting dalam Islam. Pengetahuan tentang Rasul Muhammad SAW sangat dihargai dalam agama ini karena memahami kepribadian dan ajaran Rasul merupakan salah satu cara mengenal Allah. Yang selanjutnya, untuk mencapai Ma'rifatul Rasul, seseorang harus memahami unsur penting tentang Rasul dan ajaran-ajaran Islam. Antara lain adalah sejarah kehidupan Rasul, ajaran-ajaran Islam, prinsip dasar Islam, ibadah, dan kemuliaan karakter. Sifat Rasul yang harus diteladani adalah Al-Amin, yang terpercaya, yaitu Rasul dianggap sebagai sosok terpercaya dan diakui oleh umat manusia. Terus selanjutnya Al-Muhsin, yang baik. Terus selanjutnya Al-Mubashir, yang memberikan kabar gembira. Selanjutnya Al-Nadir, yang memberikan peringatan kepada Rasul yang dianggap sosok yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Selanjutnya Al-Haq, yang benar. Rasulullah SAW dianggap sebagai sosok yang selalu memberikan kebenaran dan memperjuangkan dengan teguh. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.